Aset dalam bentuk harta atau dalam bentuk uang nilainya dapat tergerus jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting memiliki perencanaan keuangan pribadi yang matang untuk menjaga nilai harta agar bisa terus bertambah serta dapat memenuhi semua tujuan keuangan di masa depan. Di sisi lain, layanan keuangan perbankan seperti wealth management sangat penting bagi nasabah yang ingin meningkatkan kualitas aset keuangan, salah satunya bagi para pelaku bisnis. Bahkan sampai saat ini, layanan wealth management banyak dipakai oleh sejumlah bank di Indonesia, di mana potensi fitur pengelolaan keuangan pribadi ini dinilai masih diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki banyak uang, namun belum memiliki literasi keuangan yang baik dalam pengelolaan. Lantas, bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang baik? Simak perbincangannya bersama dengan Wealth and Personal Banking Director HSBC Indonesia, Lani Hendra, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kembali dengan saya Rosalinjo dan kali ini kita akan membahas bagaimana seputar pertumbuhan industri perbankan di tanah air dan juga bagaimana kinerja dari HSBC Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Lani Hendra yang merupakan Wealth and Personal Banking Director of HSBC Indonesia. Halo Ibu Lani, apa kabar? Baik, selamat siang. Baik, siang Ibu, semangat sekali ya, Selalu semangat. Selalu semangat ya Bu ya, memberikan energi positif dan juga keceriaan ya Bu ya. Harus. Baik, bicara mengenai industri perbankan di tanah air ya Bu ya, sejauh ini trennya cukup positif nggak nih Bu? Menurut saya sangat positif. Jadi ada beberapa data yang saya mau berikan juga. Jadi kalau dilihat dalam perbankan Indonesia cukup solid ya. Kalau dilihat per Juli 2024 Bank Indonesia sudah mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,8% year on year, dan juga dana pihak ketiga bertumbuh 7,72% gitu ya. Jadi memang tren pemangkasan suku bunga acuan memang juga akan kita lihat memang akan turun gitu ya. Tapi kalau kita lihat selama after COVID, kita melihat memang era digital sudah sangat-sangat kencang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin lebih banyak transaksi di cabang gitu ya, tapi semenjak COVID itu semuanya akselerasi digital udah sangat strong. Dan kita juga melihat perilaku nasabah juga signifikannya berubah gitu ya. Jadi dengan digital semuanya bisa through apps gitu ya. Jadi nasabah sudah membeli, mendapatkan informasi semuanya dan juga mentransaksi gitu ya. Jadi kita melihat transaksi lewat apps since COVID is also improving. Jadi saya melihat di retail growth gitu ya, the last 2 to 3 years itu sangat-sangat positif dan perilaku customer juga berubah. Kita juga harus lebih bisa berinovasi untuk bisa tetap relevan. Ada perubahan dari segi customer behavior tapi ke arah yang lebih positif ya Bu ya. Benar. Justru pasca pandemi atau COVID-19. Nah, bicara mengenai proyeksi dari Bank Indonesia terkait dengan kisaran suku bunga yang masih akan mungkin di angka yang cukup rendah ya Bu ya hingga akhir tahun 2024. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini bisa cukup menopang kinerja dari HSBC? Kalau menurut saya yang kita lakukan di HSBC adalah selalu konsisten in terms of giving advice to customer. Karena menurut saya bunga selalu bisa naik, bisa selalu turun. Tetapi instrumen in terms of instrumen yang dipilih itu bisa lebih skewed towards yang mana gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau bunga lagi tinggi orang mungkin comfortable taruh di deposito aja gitu ya. Tapi gimana caranya membagi-bagi itu dalam aset classes yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau bunganya turun kita lebih moving towards instrumen misalnya yang lebih opportunity-nya lebih tinggi. Jadi tapi kita selalu mengadvise customer selalu membagi-bagi in terms of asset classes. Selama cash masih raja, cashnya mungkin lebih tinggi. Terus ada juga investasi di equities, ada juga investasi di bonds gitu ya. Jadi ada juga investasi di FX gitu. Jadi tinggal rasionya aja kita diversifikasikan berdasarkan timing and period of bunga gitu loh. Jadi mungkin itu yang penting dan juga menurut saya kembali lagi ke tujuan customer untuk investasi, risk profile, apa yang dia mau dapatkan gitu. Jadi itu yang akan membuat kombinasi dari aset klassesnya sendiri. Gitu. Fleksibilitas yang dibangun juga bagaimana HSBC juga berperan untuk memberikan market advisory yang terbaik bagi setiap nasabahnya ya Bu ya. Baik, broadly speaking Bu, ketika suku bunga dari global begitu ya cukup berbeda ataupun bertolak belakang dengan
suku bunga domestik begitu ya, bagaimana biasanya HSBC tetap mempertahankan atau menjaga daya saing, Bu? Ya, jadi menurut saya tetap kembali lagi kok dilihat semua investasi yang kita encourage dan kita advisekan ke nasabah kita semuanya dalam bentuk rupiah gitu ya. A lot of it is a lot of rupiah based karena kita believe we are very strong in domestic. Dan kalau kita lihat mutual fund, ORI semuanya is rupiah based. Jadi memang kita sangat lebih fokus on investasi di in our own currency. And it's part of supporting domestic economy as well. Jadi kita lebih banyak ke situ. Ya. Oke, mengutamakan investasi dengan currency kita sendiri ya, Bu ya. Benar. Tapi bicara mengenai HSBC sendiri yang merupakan bank internasional begitu yang kita kenal memberikan nasabah akses yang luas terhadap pasar global. Sebetulnya apa yang membedakan ataupun added value dari HSBC dalam kemudian menghadirkan produk-produk terbaik ataupun perjalanan ataupun pengalaman yang cross border experience ini? Oke. Salah satu pilar dari Premier ya, proposition kita untuk customer adalah international connectivity. Jadi sebenarnya banyak sekali customer mempunyai kebutuhan in terms of anaknya mau sekolah dan mereka harus buka rekening, mereka harus transfer. Kita punya yang namanya global transfer. Jadi dalam second kita bisa menggunakan apps kita untuk mentransfer. Jadi dengan globality-nya kita punya capability untuk customer bisa buka rekening sebelum anaknya sekolah gitu ya. Kita bisa membuat semuanya beres gitu ya. Jadi ease of mind gitu ya. Customer juga merasa anak saya udah pasti punya rekening, udah pasti nanti tinggal transfernya instant gitu ya. Itu salah satu yang kita highlight sebagai salah satu pilar kita. Selain education, we believe that a lot of consumer juga punya needs dengan all this others gitu ya. Dan salah satu global transfer dan benefit of globality gitu ya, itu adalah hal-hal yang kita continue to highlight gitu ya. Dan we believe with our globality offerings gitu ya, is a lot of things yang kita bisa continue to give customer that level of that global gitu. Tapi sejauh ini secara daya saing begitu ya Bu ya, seberapa tinggi sih daya saing dari bank internasional di tanah air saat ini? Menurut saya kita cukup bersaing dan kalau kita sudah 140 tahun HSBC di Indonesia, itu tahun ini kita celebrate dan kita sudah position ourselves well when it comes to HSBC. Kalau ditanya ke orang gitu ya, I think kita bergerak lebih fokus di affluent, dan juga kita fokus di strong in terms of wealth products dan juga orang believe kalau misalnya they thinking of going abroad, punya kebutuhan international, they think of HSBC. Jadi saya merasa kita punya positioning yang unik, yang dimana kita mengcomplement whatever the basic needs that customer have today in local bank, tapi kita punya accentuation yang berbeda, gitu yang tadi saya bilang, gitu. Jadi dengan wealth advisory kita, dengan basically global transfer facility, dengan mempunyai foreign currency opportunity yang berbeda, I think all of them actually complete the unique positioning yang kita punya. Gitu. Baik, Bu Lani sebagai Wealth and Personal Banking Director of HSBC Indonesia, sejauh ini bagaimana sih Ibu melihat perkembangan nasabah affluent sudah berkembang di tanah air? Nah, kalau kita melihat ya bahwa dari quality of report yang kita juga produce ya, itu animo untuk investasi itu cukup baik gitu ya. Jadi mereka punya mereka punya minimum 5 produk 5 BPC, terus mereka juga kalau ditanya lagi lebih dalam, mereka cukup haus untuk continue berinvestasi gitu ya. Jadi saya believe itu semuanya menunjukkan bahwa affluent segment itu selalu punya kebutuhan untuk either menambah investasinya atau merubah portfolio, dan itu adalah tugasnya kita. In a different time, in a different time zone, in different interest rate environment, what are the best asset classes that actually customer can optimize gitu. Baik. Tapi secara kebutuhan atau personal, kebutuhan personal gitu ya Bu ya, dari periode saat ini hingga periode-periode yang sebelumnya, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan dari kebutuhan nasabah affluent ini? Kalau menurut saya believe kebutuhan is always there, dan saya believe lebih ke mungkin the experience in terms of investing. Karena kalau kita lihat, I think Indonesia has gone through crisis period over time gitu ya. Jadi pengalaman untuk
being ups and down in the market juga mungkin udah jauh lebih savvy gitu ya. Jadi saya merasa if you look at the affluent segment as they becoming more experienced, mereka juga jadi lebih actually melek dalam arti adalah more options, diversification in terms of products, timing in terms of pas jual, pas beli, udah jauh lebih experience, jauh lebih pengalaman. Oke, jauh lebih pengalaman dan saya juga tertarik untuk membahas lebih lanjut sebetulnya tipe-tipe nasabah affluent di Indonesia itu seperti apa, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini ya Bulan ya. Oke. Dan kemana-mana tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik pemirsa Women's Talk, masih bersama dengan Ibu Lani Hendra, Wealth and Personal Banking Director of HSBC Indonesia. Bu Lani, tadi kita sudah sedikit banyak bahas tentang nasabah affluent di Indonesia begitu ya. Tapi kalau bicara mengenai komposisi usia nih Bu Lani, terkait nasabah affluent sebenarnya range usianya tuh dimulai dari berapa sampai berapa sih Bu? Apakah mungkin Gen Z udah ada nih Bu yang kemudian dipertimbangkan sebagai nasabah affluent? Oke. Yang pasti adalah karena kita sudah cukup lama, I think kalau kita lihat sets of affluent customer yang kita punya, generally lebih berumur gitu ya, karena kan they have established their wealth, and obviously they have continued to grow. Tapi kita sudah juga melihat, Gen Z, di mana kita melihat bahwa orang-orang itu juga yang mempunyai kebutuhan international, and young people is started to be a lot more entrepreneurship gitu ya. Dan kita melihat itu, dan salah satu proposition yang kita coba godok juga adalah yang namanya next generations gitu ya, karena kan semua customer kita, most of their kids actually started to grow up dan udah mulai basically continue their business, because most of our customer kan a lot of them entrepreneur ya, jadi anak-anaknya juga udah selesai sekolah gitu ya. Jadi kita juga sudah mulai melakukan program-program yang dimana how do we actually get them engaged gitu ya. Kalau kita melakukan activities di mana dia bisa mengajak anaknya gitu ya. Jadi I think both we trying to capture a new a set of customer, but at the same time kita juga mencoba untuk nge-leverage gimana caranya the whole generation tuh bisa di-pass on and we continue to bank the next generation. Oke. Baik Bu, kalau bicara mengenai yang anak-anak muda zaman sekarang sering sebutkan begitu ya, tipe-tipe nasabah begitu ya, tipe-tipe nasabah affluent ini sebetulnya seperti apa sih Bu, khususnya in term of investing gitu, apakah mereka cenderung lebih agresif atau justru konservatif? Oke, nah I guess kalau saya melihat ya bahwa I think it's mixed. It's difficult to say that bahwa majority ada di agresif. Jadi I guess it all goes back to risk profile, tujuan investasi, willingness to take risk gitu ya, in terms of profile. Jadi saya melihat kalau yang udah lebih pengalaman nih, jadi you have a set, if I bucket itu into different kategori ya, you have a set of customer yang sangat pengalaman. So they know as soon as market kind of expected to drop, they started to invest. So you have a very experienced one, yang dimana mungkin mereka mempunyai aset classes yang lebih agresif. And then you have a set of customer yang mungkin lebih reservers gitu ya. Jadi kalau dilihat kan for the fact that Ori and Suku is doing very well, you still have major population yang lebih reservers dan more wanted to have a stream of income. Karena kalau membeli obligasi you have a monthly income stream. So you have a set of those gitu yang basically looking for a fixed monthly income stream gitu ya. And then you have somewhere in the middle yang basically masih between investing, jadi masih banyak di deposit tapi baru mau beranjak ke investment gitu. So you have least experience, middle, and actually more aggressive. Bagaimana kemudian HSBC Indonesia dari tahun ke tahun terus mempertahankan loyalitas nasabah? Jadi kalau di zaman digitalisasi, kita believe bahwa semua bank actually moving into digital ya. Tapi we believe when we wanted to give a personal advisory, we must give customer an option gitu ya. Jadi dalam arti adalah kita punya RM, relationship manager kita yang mempunyai personalized service. But at the same time, kalau kita melihat aplikasi kita juga udah cukup mumpuni, dalam arti adalah mau transaksi, mau lihat dashboard, mau membeli, itu semuanya ada gitu ya. Jadi it is in the choice of customer. Kita namanya itu omni channel, di mana it is up to the customer untuk memilih dia comfortable. Oh hari ini dia merasa dia udah ready, dia mengerti, dia mau beli aja.
dia nggak perlu ngobrol dengan. Tapi when market move, gonjang-ganjing, ada bunga mau turun, it's always a comfort to talk to people. Ya kan, karena menurut saya you can always get advice dan membaca semuanya ada tips through apps, tapi when you wanted to do, you just need to have that reassurance gitu ya. Karena itu yang something yang kita mau highlight bahwa itu adalah strength-nya kita. Karena we have probably one of the most qualified RM today in this market gitu ya. Jadi mengawinkan basically the best quality of advisory dan the easiness of transaction is basically our biggest proposition. Oke. Baik. Nah, sejauh ini Bulani kebutuhan konsumen selalu dipusatkan oleh HSBC menjadi hal yang terutama begitu ya bagi pengambilan keputusan begitu. Lantas sejauh apa dunia digital ini berperan signifikan Ibu terhadap layanan yang semakin personalized? Dan menurut saya adalah kembali lagi saya selalu believe bahwa layanan digital itu adalah hygiene. Oke, jadi hygiene itu adalah where semua orang bisa pakai. Okay, but when it come to customer centricity, I think it all goes back to kebutuhan customer, profilnya dia. Ada orang yang mungkin lebih tendency to be sangat mandiri. They like to do everything by themselves, and that's kind of typical generation, new generations gitu ya. Tapi menurut saya personalized customer centricity will come when you have the interaction dan when as a proposition kita mempunyai sesuatu yang relevan buat dia. Gitu ya. Jadi satu adalah proposition in terms of customer centricity, satu adalah the servicing itself gitu ya. So two different things gitu menurut saya. Kalau proposition adalah hal-hal yang membuat customer tuh merasa bahwa hanya HSBC yang punya gitu ya. We have done a lot of things where we are creating a value yang dimana customer bisa merasakan bahwa ya di HSBC saya bisa mendapatkan proposition yang berbeda. At the same time, when it comes to servicing, yang tadi saya bilang juga bahwa there are aspect of digital, which is hygiene, there are aspect of where I wanted assurance, gitu ya. Jadi all of them is becoming the whole proposition from the way we create relevancy for customer untuk banking dengan kita, and the way we service them in a way that we actually be able to satisfy mereka juga. Gitu. Baik, tapi dari range customers sendiri ini kan sangat ranging gitu ya Bu ya, dari mulai general customers, kemudian nasabah affluent sampai yang high net worth individuals gitu. Bagaimana kemudian menghadirkan strategi yang masing-masing bisa selalu relevan dari waktu ke waktu Bu? Yang pasti ada kita punya, jadi kita membagi tuh ya. Jadi within certain bracket of threshold, really high net worth, kita punya proposition yang berbeda. Within the minimum today kita minimum threshold kita adalah 1 miliar, adalah ada certain we do differentiating in terms of the propositions gitu ya. Jadi such as a certain bracket will have a free medical check-up gitu ya. Jadi memang kita coba tailor dan kita coba memberikan as you actually deepen with us more, you will get a higher value when it comes to tangibility. Gitu loh. Perbedaan preposisi untuk setiap kategori nasabah itu yang selalu dihadirkan, dan saya tertarik sekali juga untuk membahas bagaimana Ibu Lani telah berkarir lebih dari 20 tahun di industri perbankan di tanah air begitu ya. Akan kita bahas usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di Women's Talk. Nah, pemirsa Women's Talk masih bersama dengan Ibu Lani Hendra. Bu Lani Hendra, bagaimana sih sebetulnya menghadirkan how to make balance gitu ya antara customer experience yang dibangun melalui fisik maupun digital? Balik lagi adalah seperti tadi saya mungkin jelaskan bahwa customer experience itu kalau di digital adalah is about journey. Gimana caranya mau mentransaksi itu is only 5 steps. So that's what I would call basically customer experience in the digital, where everything is simple, easy, in a few steps, in a few tips you can actually do. Like it a servicing, like a transaction, like it inquiries gitu ya. Well, when it comes to menservice personalized offline, lebih ke how do you train a relationship manager untuk lebih knowledgeable, lebih care gitu ya, karena it's not just about selling product, it's about how do you become your partner, you know ya. Dalam arti adalah gimana saya sebagai your relationship manager untuk memberikan what I call a kepuasan in terms of portfolio advisory, portfolio solution gitu ya. Jadi I think it's important to marry yang tadi dua itu ya. Karena kalau kamu digital, kamu ngelihatnya cuma your apps, okay? So what is customer centricity means?
is about simplicity, ease of convenience. Gampang transaksinya, buttonnya clear gitu ya, dan it's only a few steps. Oke. Bicara mengenai rekam jejak dari sosok Ibu Lani Hendra yang telah berkarir lebih dari 20 tahun di industri perbankan. Sebetulnya dari awal passion dan interestnya memang di banking sector atau seperti apa nih Bu? Well, obviously started di banking karena menurut saya cukup exciting. I think it's kind of have punya beberapa area department that bisa belajar karena saya orangnya suka belajar gitu ya. So I always house on how do you learn and gimana cara mendapatkan knowledge gitu ya. Tapi as I get into di retail lebih dalam gitu ya, saya merasa bahwa saya belajar cukup banyak dan di retail itu dengan working dengan retail, individual customer itu punya profil yang berbeda. Dan juga dengan digitalisasi, dengan lifestyle berubah terus. Jadi sebenarnya buat kita untuk stay relevant and buat customer untuk continue to wanted to bank dengan kita itu memerlukan yang namanya inovasi. Karena yang tadi saya bilang ya, kenapa kita mau tie up dengan travel fair, karena animo untuk travel after COVID itu segitu kencangnya gitu ya. Jadi kita mau memberikan convenience, cheap package gitu ya. Jadi orang mau travel jadi gampang gitu ya. Jadi all the ecosystem gitu ya. Jadi kenapa kita juga menuju ke mall, itu juga salah satu yang menurut saya kenapa membuat saya merasa bahwa oh kok kayaknya banyak hal yang saya bisa continue untuk berinovasi dan jadi semangat gitu. Oke. Sepanjang berkarir 20 tahun itu ya Bu ya, dari awal Ibu mulai karir di 20 tahun lalu hingga sekarang, apa saja, pasti sangat banyak perubahan yang signifikan begitu ya. Apakah hal-hal yang berubah ini justru membuat Ibu semakin passionate terhadap banking sector? Iya, menurut saya nggak pasti adalah selama 20 tahun kita melihat retail sector udah menjadi sangat kompetitif. Yang dari orang yang datang ke cabang, membuka rekening sampai bisa membuka rekening dalam 5 menit today gitu ya. Jadi itu perubahan itu menurut saya cukup dahsyat. Dan dengan perubahan itulah yang menurut saya membuat saya jadi lebih kadang-kadang udah nggak bisa tidur nih malam. Aduh gimana deh kalau servis masih segitu jelek gitu ya. Jadi itu semuanya itu benar-benar membangun motivasi gimana caranya untuk berpikir terus. Kalau misalnya nasabahnya cara berpikirnya berbeda, tapi permintaannya juga berbeda, gimana kita bisa menjadi relevan yang tadi saya bilang gitu ya. Karena kan the whole kebutuhan dan the whole lifestyle is also changing gitu kan. Jadi kita harus bisa masuk nih in where the cycle actually change gitu loh. Jadi menurut saya walaupun kadang-kadang nggak bisa tidur karena stres gitu ya, tapi itu juga sesuatu yang menjadi motivasi bahwa kalau bisa memberikan inovasi dan semua orang bisa lihat, itu jadinya kan merasa ada kepuasan ya bahwa oh aduh ternyata apapun yang saya kerjakan itu kayaknya menjadi relevansi gitu. Tapi sepanjang 20 tahun ini Bu berkarir sebagai seorang wanita di industri perbankan dan sekarang ada di salah satu pucuk pimpinan begitu ya. What are the challenges dan sejauh ini Ibu merasa cukup supporting nggak sih Bu environment di banking sector terhadap kepemimpinan women? Menurut saya cukup supportive. Menurut saya challenge will always be there karena kalau enggak then it gets into plateau dan boring gitu ya. Jadi saya merasa throughout 20 years I've been super blessed. I think belajar terus, perkembangan juga berbeda. I think the environment juga cukup mensupport, dan saya believe this is one of the exciting career in terms of continue berkembang dan continue untuk bisa berkontribusi ke perbankan Indonesia. Wow, oke. Tapi sejauh ini begitu ya Bu ya, apakah dukungan dari keluarga juga menjadi hal yang sangat penting dalam berkarir? Iya, saya rasa itu sangat penting ya, karena kan kalau misalnya dukungan dari keluarga tuh dimana there always time yang dimana cukup hektik, dan you have to juggle gitu ya, being woman itu kan you have to be mother, you have to be istri, you have to be, so many things that you have to play as a role gitu ya. Tapi menurut saya itu juga ya, there are times that there are downtime, tapi if positively as you continue to contribute, you started to mendapatkan kepuasan. Dalam arti adalah setiap kali challenge ada, sometimes berhasil, sometimes enggak. When you're not berhasil, then you should motivate dan gimana caranya untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. So I think it's reinforcing itself continuously gitu kali ya. Dan bagaimana sangat fulfilling begitu ya Bu ya, menyelesaikan berbagai peran yang ada, padahal kita hanyalah seorang wanita begitu ya. Benar, betul. sangat. In terms of decision making ya Bu ya, Ibu melihat ada hal-hal yang
unik nggak Bu dari kepemimpinan seorang wanita dibandingkan pria, khususnya di banking sector? Menurut saya udah pasti iya, karena perempuan kan selalu lebih kompleks, selalu melihat dari begitu banyak sisi gitu ya. Dan memang tendensi wanita itu lebih multitasking kan. Jadi kita itu lebih considerate banyak sisi yang kita consider gitu ya. Jadi memang itu semuanya menurut saya adalah berkah gitu ya, karena kita memang perempuan diberikan berkah bahwa kita memang lebih multitasking, dan itu sesuatu yang harus kita pakai untuk bisa membuat keputusan yang lebih baik gitu, karena assessmentnya lebih multi dimension gitu. Baik, bagaimana perempuan dapat menghadirkan keputusan yang lebih multi dimension karena bisa multitasking juga ya Bu ya. Terakhir mungkin pesan untuk setiap wanita yang ingin berkarir mungkin di banking sector, atau bagaimana kemudian setiap wanita bisa percaya diri begitu ya untuk kemudian langkah untuk menuju masa depan ini masih jauh sekali begitu ya Bu ya. Ibu 20 tahun semakin bersinar gitu ya, semakin memberikan energi yang positif. Mungkin ada pesan-pesan terbaik untuk para wanita. Kalau menurut saya, kalau saya sih believe bahwa kalau memang mau mempunyai karir harus clearly mempunyai purpose ya. Artinya pertama harus punya purpose, karena kalau misalnya if you have a purpose dan kamu punya passion untuk mengembangkan terus gimana kamu bisa mencapai tujuan. Jadi pertama adalah harus punya passion, tujuan karirnya saya mau menjadi apa. Kedua adalah harus selalu punya can do attitude gitu ya. Jadi di hidup itu the challenge will always be there gitu ya. Jadi tergantung kamu melihat problem kamu itu dengan half glass empty atau half glass full. Gitu ya. Jadi kalau kamu melihat challenge itu dalam arti adalah kamu merasa kamu dapat challenge dan kamu akan bisa berkembang, atau challenge itu akan membuat kamu jadi down gitu ya. Dan kalau saya orangnya memang agak terlalu semangat sometimes gitu ya. Jadi menurut saya selalu melihat challenge saya dari half glass full, dan saya selalu melihat bahwa saya diberikan challenge karena saya jadi akan belajar. Gitu ya. Jadi I think satu adalah you need to have a purpose, you need to have a can-do attitude, and you need to continue to be passionate, you know. And then kalau kamu punya 3 purpose itu, then you will get to where you want to be, gitu ya. Mungkin itu tips saya. Luar biasa. Di antara 3 langkah tadi, yang pertama-tama adalah set your purpose ya Bu ya. Baik, luar biasa inspiring sekali perbincangan kali ini bersama dengan Ibu Lani Hendra yang merupakan Wealth and Personal Banking Director of HSBC Indonesia. Terima kasih banyak Bu Lani untuk Terima kasih atas waktunya juga. Baik, semoga sukses selalu dan selalu bisa memberikan energi positif dan mimpi-mimpi terbaiknya terhadap setiap wanita di luar sana. Kasih amin juga. Baik, dan pemirsa Women's Talk, jangan lupa terus saksikan Women's Talk untuk perbincangan menarik hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Rosalin, pamit undur diri dan bye.